Baik, selamat siang. Terima kasih Romo Sony telah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Mungkin Romo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Romo. Oke, terima kasih. Saya memperkenalkan diri, nama lengkapnya Romo Yohanes Paulus Robin, sehari-hari dipanggil Romo Sony. Saya sudah bertugas di sini sejak 1 Agustus 2021 sampai sekarang ini sudah terhitung 10 bulan, 9 atau 10 bulan. Tempat tugas saya sebelumnya di Kalimantan Tengah, dan sekarang saya berada di Yopem untuk melayani umat di tempat ini. Ya, baik. Salam kenal ya. Iya, Romo Sony. salam kenal juga. Kemudian untuk melanjutkan ke sesi wawancara, mungkin bisa diawali terlebih dahulu Romo dengan doa pembukaan. Oke, baik, mari kita berdoa memulai wawancara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu dalam hidup kami. Teristimewa kesempatan berahmat ini, kami boleh diberi kesempatan untuk berbagi kisah, cerita, dan juga harapan serta apa yang menjadi cita-cita kami, teristimewa untuk orang muda. Berkatilah seluruh kegiatan ini, teristimewa dalam wawancara ini. Semoga semua yang kami bicarakan sungguh-sungguh berguna untuk diri kami masing-masing, teristimewa untuk semua orang yang mendengarkan kesaksian kami ini. Kami mohon ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Romo, sekarang kita masuk untuk sesi wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, untuk rekan saya Petra, silakan. Apa Romo menjalani sebagai pastor dan apa yang dimaksud suratnya? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya. Iya. Pertanyaan ini saya mulai dengan mengapa saya memilih menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam adalah tugas yang mulia yang mengantar saya untuk bisa membahagiakan orang lain dengan jalan hidup seperti ini, melayani umat di mana saja berada. Dan saya memilih ini karena saya betul-betul meyakini bahwa cara ini bisa membantu saya untuk bisa melayani sesama dengan baik. Dan memang menjadi sebuah permenungan saya bahwa menjadi seorang imam adalah menjadi wakil Kristus di tengah dunia, menghadirkan Kristus, menghadirkan karya Kristus, dan mengajak banyak orang untuk bisa mengenal kasih Kristus itu sendiri. Dan saya percaya bahwa kehadiran saya dimanapun tempat tugas, khususnya di Wonokromo ini, mudah-mudahan bisa membantu umat di sini untuk bisa mengenal Kristus dan pada akhirnya mengikuti jalan yang Kristus tunjukkan kepada kita. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Gitu. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Kemudian selanjutnya Romo, mungkin ada pesan moral bagi kami kaum muda dalam memilih jadi diri kami untuk kepastian hidup kami selanjutnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan teman-teman orang muda, ketika Anda mendengarkan saya berbicara ini, saya hanya mau mengatakan bahwa kalian adalah harapan bangsa, harapan keluarga, tapi juga harapan gereja. Dan kepada kalian tidak hanya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membuat masa depan keluarga, masa depan bangsa, tapi juga masa depan gereja ini. Karena itu saya mengajak Anda sekalian, teman-teman muda, sahabat-sahabat muda, mari membangun harapan, mari membangun semangat, sukacita, dan kegembiraan. Dan menurut saya sendiri, untuk teman-teman muda, hal yang paling penting adalah yang harus kalian miliki adalah perasaan sukacita, perasaan gembira, tetapi juga perasaan memiliki harapan itu penting dalam hidup kalian. Kalau kalian membangun diri Anda dengan semangat, juga dengan cita-cita, tapi juga dengan harapan, maka kalian akan bisa menjadi manusia yang bisa membawa harapan di mana saja kalian berada. Kalian adalah tunas-tunas harapan, kalian adalah bunga-bunga harapan yang di mana saja kalian berada, kalian bisa membawa keharuman dan kebaikan melalui cara hidup kalian. Jangan putus asa saat kalian menghadapi tantangan dan kesulitan. Kesulitan itu bagian ujian untuk membuat kalian makin berkembang dan juga makin berjuang untuk meraih masa depan. Juga saya ingatkan hal yang juga sangat penting, jangan tinggalkan iman. Ya. Bekerja itu oke, tetapi bekerja tanpa berdoa itu menjadi sia-sia.
Tetapi juga saya mengingatkan, berdoa tanpa bekerja itu hanya mimpi yang tidak bisa diwujudkan. Oke, teman-teman, tetap semangat. Jadilah pelita harapan, jadilah bunga yang senantiasa membawa keharuman. Bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk nusa dan bangsa. Semangat! Baik, sekian Romo untuk wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga. Wawancaranya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Ya, Boleh. Om Swastiastu. Kita hari ini mau syuting buat tugas agama. Nah, kita mau tanya beberapa hal nih buat Bapak Budi. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak memilih jalan hidup sebagai pemangku, Pak? Om Swastiastu, adik-adik yang di Ubaya ya, anak-anak lah kalau saya sebut boleh ya. Di agama Hindu kami menjalani pemangku itu bukan masalah memilih, ada yang memilih begitu. Tapi itu sebetulnya siklus hidup adik-adik. Jadi agama Hindu itu mempunyai siklus hidup, namanya Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha, Bhiksuka. Apa itu siklus hidup tersebut? Satu, Brahmacari adalah masa-masa belajar. Seperti adik-adik sekarang, itulah masa-masa belajar. Kemudian berumah tangga, mencari nafkah untuk anak istri. Kemudian Vanaprastha, itu masa-masa pensiun, masa-masa menenangkan diri. Kemudian namanya Bhiksuka. Nah, inilah yang bagaimana melayani Tuhan, melayani umat. Ada skupnya kecil dan besar. Ada yang hanya di dalam rumah tangga, ada yang besar. Begitu adik-adik. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa motivasi Bapak sebagai pemangku ya? Seperti tadi saya bilang, itu sebuah siklus. Jadi ketika umur yang sudah di atas 50 tahun, mendekati 60 tahun, berarti dalam masa-masa pensiun, berarti saya merefleksikan diri, menenangkan diri, mencari jati diri kembali, sudah capek dalam kesibukan sehari-hari. Jadi masa-masa belajar sudah mulai lewat. Tentu masih belajar dalam kehidupan yang lain. Masa-masa kerja mulai berturun, kreativitas tidak seperti adik-adik. Jadi kegantengan, kekuatan, kepintaran itu menurun. Inilah masa-masa saya melayani, itu istilahnya. Ada melayani keumatan, melayani persaudaraan. Jadi itulah motivasi yang terbesar. Karena memang siklus kita menuju ke sana. Demikian adik-adik. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, pesan moral apa yang dapat Anda berikan kepada kaum muda yang sedang mencari jati diri? Untuk teman-teman adik-adik ya yang masih muda-muda, masih tahap belajar. Yang kalau Bapak sebut masa brahmacari, masa belajar. Jadi tunjukkan kekuatan Anda, tunjukkan kemauan Anda. Ada orang mau, tapi ada orang ingin tapi tidak mau. Ingin pintar tapi tidak mau. Artinya apa? Ingin pintar tapi tidak belajar. Jadi kan tidak jadi pintar. Ingin kaya tapi tidak mau berusaha. Kan tidak jadi kaya. Ingin hebat tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Jadi masa-masa belajar adik-adik yang di universitas tersebut adalah masa-masa emas. Nanti kalau adik-adik sudah sumber bapak, baru merasakan berteman, bebas, belum ada tekanan-tekanan kekeluargaan. Jadi sekarang masa-masa ini usahakan belajar semampu mungkin. Berteman sebanyak mungkin. Lakukan hal-hal positif semampu mungkin. Demikian ya. Baik, Yes. sekian atas pertanyaan dari teman-teman. Saya tutup dengan para mesanti nggih, Pak. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih adik-adik, semangat belajar ya. Ya, makasih Ya, Pak. makasih banyak, Terima Pak. kasih banyak Pak. Bisa langsung